Oke, selamat datang kembali di channel RD Handaka gitu ya. Kali ini saya akan membagi mengenai kunci sukses menyusun karya tulis tugas akhir. Dari sekian lama Bapak melakukan pembimbingan KTTA gitu ya. Mulai tahun 2010 mungkin ya sampai hingga sekarang gitu ya, 2020 gini ya. Itu ada beberapa eh, kiat-kiat yang mungkin belum dipahami oleh para mahasiswa Politeknik Ungaran Kelastan gitu ya. Kayaknya eh, menyusun KTTA itu susah atau gampang sih gitu ya. Gampang-gampang susah gitu ya. Jadi apa namanya? eh, perlu sebuah kunci sukses gitu ya. Kunci suksesnya mana? Ya ini nih gambar kunci nih. Kunci masuk ke sini. Nah, ini eh, KTTA ini Bapak bagi dalam 3 video ya. Ini Bapak akan buat langsung dalam ya satu video pertama tentang kunci suksesnya gitu apa, buat judul gitu ya, buat judul KTTA itu. Kemudian yang kedua kita menyusun proposal yang baik gitu ya. Nah, langsung aja kita di video pertama mengenai kunci sukses menyusun KTTA. Nah, di topik ini gitu ya akan membahas mengenai eh, cara membuat judul gitu. Jadi cara membuat judulnya gimana sih gitu ya? Cara mencari ide atau gagasan tuh gimana gitu ya? Yuk check it out ya. Nah, KTTA yang baik adalah yang gimana sih? Nah, KTTA yang baik adalah KTTA yang selesai gitu ya. Jadi kalian menyelesaikan KTTA dari awal hingga akhir gitu ya, mengikuti prosesnya, nggak ujuk-ujuk tiba-tiba langsung ke dosen gitu ya, minta tanda tangan gitu. Ini jadi eh, harus ada prosesnya, nikmati prosesnya gitu, nikmati prosesnya. Nanti kalian akan menemukan pembelajaran-pembelajaran yang baik, baik em, saat menulis gitu ya, dan memperoleh ilmu dari dosen pembimbing kalian gitu ya. Jadi pesan Bapak, KTTA yang baik adalah KTTA yang selesai gitu ya. Bukan selesai setengah-setengah, tapi benar-benar selesai gitu ya. Nah, selain KTTA itu selesai, ada lagi gitu ya. Yang menurut Bapak KTTA itu dikatakan baik gitu ya. Yang pertama adalah KTTA itu lengkap gitu ya. Lengkap itu tadi disusun dari proposal, kemudian eh, ada bab satu, bab 2, bab 3, bab 4 gitu ya. Bab satu pendahuluan, bab 2 data fakta, bab 3 landasan teori dan pembahasan, serta bab 4 kesimpulan gitu ya. Selain daftar isi, surat pengesahan dan lampiran-lampiran gitu ya. Jadi KTTA yang baik adalah KTTA yang lengkap gitu ya. Emang ada sih Pak yang nggak lengkap. Bapak pernah menemukan itu ya, KTTA yang nggak lengkap. Nggak lengkap ketika dinilai gitu ya. Jadi hanya ada bab satu, bab 2, bab 3 sedikit, bab 4 gak ada. Jadi secara proporsi juga nggak memenuhi gitu ya. Nah, apakah lulus Pak itu Pak KTTA-nya? Nah, ini itu nanti cerita di balik layar gitu ya. Nah, yang pasti KTTA yang baik adalah KTTA yang lengkap gitu ya. Makanya kalian punya tugas untuk memastikan bahwa KTTA yang dikumpulkan adalah lengkap. Baik nomornya nggak loncat gitu ya. Babnya ada 1 sampai 4 itu ada gitu ya. Jadi jangan sampai menyalahkan saat pengiriman atau saat dicetak gitu ya. Jadi kan itu kan yang mengumpulkan kalian sendiri gitu ya. Itulah betapa KTT yang baik adalah KTT yang lengkap gitu ya. Kemudian yang kedua adalah sesuai kaidah penulisan yang berlaku gitu ya. Jadi sesuai kaidah itu misal bab 1 proporsinya 7%, bab 2 proporsinya 20%, bab 3 50% dan seterusnya gitu ya. Itu sesuai kaidah gitu ya. Nah, kaidah penulisan yang berlaku ada deskripsinya di bawah gitu ya. Bapak sudah berikan itu ya. Kalau nggak salah sih pedoman karya tulis terbaru akan segera terbit ya, tapi mungkin nggak jauh berbeda gitu ya. Nanti Bapak update juga kalau memang sudah terbit gitu ya.
Yang pasti KTTA yang baik adalah KTTA yang ditulis sesuai kaidah penulisan yang berlaku, gitu ya. Yang berlaku di mana back and stand, baik itu eh, nama judul, nama bab gitu ya, eh, lalu sistematika penulisan, terus cara pengutipan gitu ya, proporsi tiap-tiap bab gitu ya. Nah itu penting, kalian menulis sesuai kaidah penulisan yang berlaku. Makanya saat mulai menulis, gitu ya, sebelum menulis gitu ya, sebelum mulai menulis, baik itu proposal maupun KTTA-nya, pelajari dulu kaidah penulisan yang berlaku gitu ya, biar eh, tidak kerja dua kali gitu ya. Nah, terus jangan percaya pada ini, pada apa namanya, template gitu ya, template yang disajikan atau dari cutting gitu ya. Kayaknya kalau pas cuttingnya benar gitu ya, cutting-cuttingnya benar. Kalau salah, nah, sambil dicek recheck lagi gitu ya. Jadi yang baik adalah yang lengkap, lalu kedua sesuai kaidah penulisan yang berlaku. Dan yang ketiga, nah ini valid, reliable, objektif dan up to date gitu ya. Jadi yang ditulis itu memang hal yang valid, jadi kebenarannya nggak dipungkiri gitu ya. Reliable dengan yang akan dibahas, gitu, teori-teorinya, reliable. Objektif gitu ya. Jadi tidak subjektif. Jadi memang berdasarkan real fakta yang terjadi, objektif gitu ya. Bukan atas misal pengalaman pribadi yang menulis gitu ya. Dan yang utama adalah up to date. Jadi eh, jangan sampai kita menulis sesuatu yang basi gitu ya. Yang basi kita nulis nggak ada manfaatnya kan, jadi yang up to date ya, yang ada manfaatnya gitu ya. Jadi baik dari segi literaturnya baru, lalu aturan-aturannya juga baru gitu ya. Jadi kita bisa memberikan tambahan pengetahuan baik bagi kita sendiri maupun bagi orang lain gitu ya. Kata-kata yang baik kalau memenuhi tadi unsur lengkap sesuai kaidah penulisan yang berlaku, valid, reliable, objektif dan up to date. Dan yang terakhir dan yang gak kalah penting ini adalah minim plagiarisme gitu ya. Bukan berarti bebas plagiarisme, nggak, sangat susah untuk apa namanya, bebas plagiarisme itu. Dalam artian gini, kalau dibilang bebas plagiarisme berarti waktu kita cek pada Turnitin gitu ya, pada eh, apa namanya, plagiarism checker atau alat-alat cek yang lain itu 0% gitu ya. Padahal kalau bebas itu impossible gitu ya. Karena dari template aja udah ketahuan itu, dari template itu bab 1 ada kedetek itu referensi atau daftar pustakanya atau serial, atau misal bab 1 sampai bab 4 pasti ada kata-kata yang kira-kira mirip dengan kata-kata di referensi atau di online itu ya, itu pasti ada itu. Apalagi kalau eh, dasar penulisan kita atau rujukannya adalah peraturan, pasti eh, akan ada tulis apa, akan terdeteksi ya plagiarismenya. Makanya Bapak di sini eh, menekankan minim plagiarisme. Jadi nanti minim plagiarisme itu apakah ditentukan sekian persen gitu ya, misal 25% dari Turnitin tuh yang boleh ditolerir plagiarismenya atau berapa gitu ya. Yang pasti nanti tentang triks atau tips and trik ya. Cara mengecek plagiarisme akan Bapak bahas di channel yang lain gitu ya. Jadi menurut Bapak KTTA yang baik adalah KTTA yang selesai. Dan KTTA yang selesai itu memiliki 4 unsur. Yang pertama lengkap, ini lengkap ada barangnya dari bab 1 sampai bab 4 gitu ya. Sesuai kaidah penulisan yang berlaku. Kemudian yang kita tulis itu hal yang valid gitu ya, benar-benar datanya valid gitu ya. Reliable, objektif dan up to date gitu ya. Jangan sampai kita menulis sesuatu yang baku dan tadi minim plagiarisme gitu ya. Jadi jangan asal ngutip gitu ya, apalagi kutipannya tidak disebutkan gitu ya. Terus jangan asal kopas gitu ya. Nah, tadi ini penting untuk diketahui gitu ya. Oke, lanjut. Saat kita akan mulai menulis pasti bingung gitu ya. Kita menulis apa gitu ya. Nah, yang pertama pasti eh, kita akan menulis sesuai dengan bidang KTTA kita gitu ya. Kita dapat bidang apa nih gitu ya. Nah, setelah bidangnya kita dapat baru. Nah, tapi bidang itu kan kita boleh milih gitu ya.
di awal sebelum ditentukan lembaga gitu ya, kita boleh milih. Jadi ketika kita sekarang nih masih belum memilih bidang, nah kira-kira apa sih? Saya suka akuntansi pemerintah, saya suka hukum keuangan negara, saya suka sistem informasi, saya suka pemeriksaan gitu, auditing gitu ya. Saya suka akuntansi komersial gitu ya. Monggo aja gitu ya. Yang pasti kalian cermati ini ya, bagaimana cara mencari topik, tema dan gagasan penulisan yang tepat dan mudah. Apalagi di tengah kondisi pandemi Covid ini ya, yang pasti kan kita susah untuk mencari data gitu atau misal ke kunjungan ke lapangan gitu ya untuk melakukan observasi atau pengamatan ya. Nah, Bapak membuat eh, tiga kriteria, bukan tiga, tiga clue gitu ya, tiga petunjuk ya. Pertama, kita carilah topik yang datanya mudah diakses secara daring atau online gitu ya. Jadi kalau bicara topik, topik itu kan eh, apa namanya penjelasan umum apa ya penjelasan umum eh, isi umum gitu ya, isi umum dari tulisan ini topiknya apa. Misal topiknya mengenai akuntansi pendapatan itu. Temanya apa nih gitu ya? Temanya saya mau akuntansi pendapatan ini deh eh, perpajakan daerah pajak hotel gitu misalnya. Wah, lebih spesifik ya temanya saya memilih gitu ya. Nah, oke. Terus gagasan dari situ apa itu ya? Gitu. Saya mau nulis apa nih? Misal sekarang ini banyak apa namanya? Banyak 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 apa namanya? Target yang nggak tercapai gitu ya. Apalagi kan pariwisata lagi lesu gitu ya. Nah, itu mungkin gagasannya itu ya, guys, penulisan. Maka kita eh, itu tadi yang disebut topik, tema, dan gagasan. Nah, untuk mencari tadi topik dan tema tadi, pastikan tadi carilah topik yang datanya mudah diakses secara daring online. Lalu yang kedua adalah lebih mudah menulis sesuatu yang kita alami, kita tinggali. Misal eh, kalau kita alami kan, misal kita pernah tugas di kantor ini, biasanya untuk anak-anak ahli program, wah saya mau nulis kantor saya sendiri deh gitu kan. Terus saya mau menulis ini apa tempat tinggal saya gitu ya, daerah tempat tinggal saya, entah itu pemerintahnya atau unit usahanya, lingkungan lah, lingkungan lingkungan yang sudah kita kenal ya. Dan tadi menulis sesuatu yang kita kuasai ilmunya gitu ya. Jadi kita kuasai keilmuannya, kita kuasai misal akses sumber datanya, misal ada orang tua di sana, ada teman di sana gitu ya. Dan literaturnya kita punya gitu ya. Kita kuasai juga. Oh ya, saya waktu kemarin saya dapat A nih, saya membahas ini. Wah, itu lebih lebih mudah lagi gitu ya. Nah, itu yang kaitan nomor dua. Balik lagi ke kaitan nomor pertama ya. Carilah topik yang datanya mudah diakses secara daring atau online. Nah, ini Bapak sudah memberikan clue-nya gitu ya. Pertama, misal kalian akan eh, tertarik terhadap data keuangan daerah. Kalian bisa mengakses nih di http www.djpk.kemenku.go.id. Nah, di situ data APBD seluruh Indonesia ada gitu ya. Kalian mau melihat data daerah kalian sendiri dari tiap tahun dan tiap jenis ya, tiap jenis ada semua lengkap. Jadi data historis ada, istilahnya kalau dalam penelitian datanya sudah tersedia secara time series gitu ya, dan cross section. Itu kan kalian bikin data panelnya itu kalau mau dikuantitatifkan. Tapi kan kalau KTTA kan nggak gitu ya, cuma kita misal cari aja yang kira-kira menarik gitu ya, dan eh, tidak sama dengan cuttingnya gitu ya. Nah, paling mudah tadi, ini data keuangan daerah ini seluruh Indonesia ada di akses secara lengkap di djpk.kemenku.go.id. Bahkan misal kalau kita pakai metode perbandingan gitu ya, kita membandingkan antara satu daerah dan satu daerah lain, kita bisa melihat itu di situ metodenya gitu. Jadi saya mau membandingkan pendapatan gitu ya, pendapatan pajak daerah nih di kabupaten provinsi ini dan kabupaten provinsi sebelah gitu. Gimana sih gitu ya, tiap tahunnya itu bisa itu dari situ lengkap gitu ya, kalian bisa menarasikan gitu ya. Nah, kemudian web masing-masing pemerintah daerah untuk data laporan keuangan pemerintah daerah, APBD dan lain-lain. Kemudian web BPK perwakilan daerah, di situ ada ikhtisar hasil pemeriksaan,
dan lain-lain. Di situ lengkap juga. Kemudian web kementerian lembaga, misal anggaran.kemenq.go.id gitu ya. Misal kalian ingin membahas tentang penyertaan modal negara, ingin membahas pinjaman gitu ya. Itu lengkap tuh, kalian bisa ambil data di situ, ada nota keuangan, ada banyak gitu ya. Istilahnya mudah kita akses, tinggal kita menuliskannya sebagai sebuah paper karya tulis tugas akhir gitu ya. Dan yang keempat adalah kalian bisa, yang suka tadi audit apa akuntansi komersial, kalian bisa lihat data perusahaan di bursa efek internasional gitu ya. Ini lengkap datanya. Nanti Bapak lihatkan gitu ya. Di idx gitu ya, .co.id. Di situ ada perusahaan tercatat, laporan keuangan dan tahunan. Laporan keuangan dan tahunannya ada. Jadi kalian tinggal mengunduh, misal, oh ini konsep perpajakannya gimana gitu ya, bayar pajaknya gimana, keuntungannya gimana, itu kalian bisa lihat. Kemudian untuk referensi-referensi hukum kan, kamu mungkin misalkan peraturan-peraturan yang kita kita acu gitu ternyata udah nggak berlaku nih. Nah, kalian bisa ngecek atau dan mengunduh yang terbarunya di jaringan akses data produk hukum. Nah, ini Bapak sih sarankan di punya Kemenq ya, jdih.kemenq.id. Itu lengkap ya, lengkap produk hukumnya dan ada keterangannya. Oh, peraturan ini sudah nggak berlaku, peraturan ini diganti dengan peraturan ini. Itu kalian bisa ambil, apalagi yang nulis konsep dasarnya eh, peraturan ya, istilahnya bukan konsep dasarnya siapa, membandingkan antara praktek dengan peraturan yang berlaku. Wah, itu dicek dan dicek lagi apakah peraturan itu benar-benar masih berlaku atau sudah ada perubahannya, atau jangan-jangan sudah dicabut. Nah, itu perlu kalian cek di jdih.kemenq.go.id. Nah, tadi itulah bagaimana kita mencari topik gitu ya. Dengan kita tadi mengakses data-data yang mudah tadi ya, termasuk referensinya ya, kayak laporan-laporan gitu ya. Itu kita bisa menemukan gagasan-gagasan apa yang mau kita angkat itu ya. Misal kalau temanya penyertaan modal, wah di nota keuangan tuh yang lagi happening apa sih? Mau penyertaan modal negara kepada misal perusahaan yang menyelamatkan Jiwasraya gitu ya. Bisa bisa aja tuh. Ini apa sih bentuknya? Lah itu eh bisa kalian kulik ya, bisa kalian jadi gagasan. Oh, ini tema gitu, topiknya pembiayaan gitu ya. Temanya penyertaan modal negara, gagasannya ini gitu kan, tentang penyelamatan misal gitu ya, penyelamatan perusahaan, atau misal tentang penugasan pemerintah dalam pekerjaan apa gitu ya, infrastruktur gitu ya, bisa juga itu salah satu cara mencari topik, tema dan gagasan ya. Tadi carilah yang data-data yang mudah diakses. Ini banyak nih sebenarnya, kalau buat tulisan di sini tuh udah mungkin kalau yang suka hobi nulis bisa seminggu dapat satu gitu ya, produktif gitu ya. Oke, setelah kita udah dapat data tadi ya, memang tadi kita akan lebih mudah bila topik dan tema dan gagasan tuh yang pernah kita alami ya. Ya, jadi kita pernah alami ini biasanya untuk anak AP tadi ya. Atau mungkin yang berhubungan dengan tempat tinggal kita gitu ya. Dari kita bisa mengcompare ya, komparasi, studi komparasi gitu ya. Studi komparatif gitu, dan kita kuasai tadi. Ini kan data ada, kita tinggal apakah secara keilmuan kita kemarin menguasai ya. Kalau misal Pak, saya dapat bidangnya nggak pas dengan pilihan, ya mau nggak mau harus belajar lagi gitu ya, dipelajari lagi. Dan yang ketiga, topik dan tema itu sesuai dengan bidang KTTA. Jangan sampai nulisnya topik dan tema itu eh, tidak sama, meskipun itu beririsan ya. Kalau menurut Bapak, topik dan tema itu sesuai dengan bidang KTTA itu pasti diajarkan. Jadi kalian harus silahkan cek di RPS apakah tema ini gitu ya, atau topik ini sama nggak sih dengan di RPS gitu ya. Di RPS diajarin nggak sih, misal kalau akuntansi pemerintah gitu ya, diajari nggak sih akuntansi pemerintah BUMDes gitu ya. BUMDes kan masuk desa Pak ya, di desanya aja nggak diajari tuh, apalagi BUMDesnya gitu ya. Wah, ini tepatnya di mana ya, misal oh mungkin di hukum keuangan negara gitu, di hukum keuangan negara diajari nggak sih BUMDesnya gitu ya. Oh, BUMDes ini mungkin akuntansi komersil nih, karena akuntansi komersil eh, namanya, entitas tanpa akuntansi entitas tanpa akuntabilitas itu ya.
Jadi etap gitu atau sekarang EMKM gitu ya. Nah, itu entitas mikro kecil dan menengah gitu ya. Itu termasuk di situ, Pak, gitu. Masuk akuntansi komersil, akuntansi inter gitu atau cost accounting gitu. Nah, itu pastikan dulu ketika kita menyusun topik dan temanya, judul yang diangkat, ternyata nggak dicek, nggak pernah diajarkan gitu ya. Jadi memang harusnya KTTA itu karena kan kalau di KTTA itu dia per bidang ya. Beda kalau kayak di skripsi gitu ya. Dia manajemen pemerintahan banyak gitu ya, akuntansi apa gitu ya. Itu besar gitu ya. Maksudnya dia jurusan yang diambil ya. Jadi eh, dipastikan dulu apakah benar diajarkan meskipun ini ya, ini terkait tadi data gitu ya. Nah, ini tadi data ini di DJPK ini ya, di DJPK ini, DJPK Kemenkyu nanti kalian scroll ke bawah gitu ya, scroll ke bawah nanti ada tulisan APBD gini ya. Nah, ini di APBD ini kalian bisa cek nih. Ini kebijakan penyampaian ada anggaran dan realisasi, data keuangan daerah. Nih, data keuangan daerah mulai 2006 ya. Jadi kalian bisa cek nih data keuangan daerah mulai 2006. Misal saya mau tahun 2015 sampai 2020 monggo ada, insya Allah lengkap gitu ya. Nah, di situ. Jadi cari yang istilahnya udah terbaru, istilahnya yang udah audited gitu ya. Kalian bisa cek di situ. Jangan yang istilahnya unaudit gitu ya. Data yang terbaru mungkin data update terbaru mungkin ya di tahun 2019 atau yang 2018 ya yang paling yang udah valid gitu ya. Atau kalian bisa compare nih data di sini udah sama gak sih sama yang ada di data webnya Pemda gitu ya. Kalau ini kan data seluruh Indonesia ada di sini. Nah, kita coba cek. Saya mau nulis tentang Pemda Wonosobo misal gitu ya. Nah, biasanya data yang lengkap itu eh, di badan eh, BAKD ya, Badan Keuangan dan Aset Daerah BKAD itu, Badan Keuangan dan Aset Daerah atau kalau di sini malah BPPKAD, jadi Badan Pengelolaan Pendapatan itu ya, Keuangan dan Aset Daerah. Dia jadi satu gitu kalau di Wonosobo kebetulannya. Nah, di sini kita klik transparansi APBD, di sini ada di lengkap nih. Tahun 2016 sampai tahun 2020 gitu ya, lengkap. Kalau di mana namanya? Di JPK itu bahkan anggaran dan realisasi ada. Jadi kalian bisa cek anggaran dan realisasi. Kalau misalnya mau bandingkan antara anggaran dan realisasi, misal oh saya mau menulis LRA-nya, bisa dilihat di situ ya. Nah, atau kalian mau bandingin data di situ dengan data ini, data di apa web pemerintah daerahnya bila ada gitu ya. Kalian bisa lihat nih, di sini ada sampai neraca per semester itu. Nah, ini lengkap ya, kalian bisa dilihat. Biasanya ada di ini ya. Kalau data keuangan daerah dia di badan eh, keuangan ya dan aset daerah BKAD atau BPKAD. Tinggal Google aja di Google aja kata kuncinya tuh. BPKAD daerah mana gitu ya, daerah apa. Itu di situ lengkap.
Kemudian data terkait apa tadi? Akuntansi keuangan gitu ya. Akuntansi keuangan gitu ya. Nah, ini di yang tadi di laporan keuangan ada nih, catat nih. Di sini ada nih. Nah, ini laporan keuangan dan tahunannya ada nih. Misal Bapak ngarang nih kode nama perusahaannya Amar gitu ya. Ini lengkap nih Amar, PT Amar, PT Bank Amar Indonesia. Dia ada penjelasan perubahan total aset. Nah, ini ada financial statement 2019 ada dia. Jadi kalian bisa cek di sini. Kalian bisa unduh juga di sini ya. Jadi lengkap nih. Ini data nggak perlu kita kunjungi ke lapangan ya. Kita cukup melalui online aja kalian bisa lihat nih. Di sini ada laporan keuangan dan tahunannya. Ini sudah jadi alasan kita menulis itu ya. Datanya valid gitu ya, valid ya. Reliable gitu ya. Oke. Nah, itu tadi mengenai contoh-contohnya ini ya. Nah, sekarang bagaimana sih cara membuat judul yang tepat gitu, membuat judul yang tepat nih. Nah, eh, judul yang tepat itu kalau kalian lihat, kalau perhatikan itu eh, di kampus itu kok pasti tinjauan atas apa, tinjauan gitu Pak. Kenapa nggak boleh analisis atau evaluasi Pak gitu ya. Nah, ini sebenarnya terkait KKNI ya. Jadi KKNI itu kalian tinggal download aja lah itu ya. KKNI untuk level D3 itu kalau nggak salah dari 9 level itu D3 itu di level ke-5 kalau nggak salah ya. Jadi mungkin kalau di taksonomi Bloomnya eh, masih sampai tahap mengaplikasikan, atau kalau di KKNI itu kalau nggak salah eh, ya Bapak itu melihatnya dia sebagai tahu teorinya dan bisa mengaplikasikannya, teori secara umum gitu ya, dan mengaplikasikan. Jadi membandingkan antara teori umum dan teori khususnya terhadap prakteknya gitu ya. Itu kemampuan yang diharapkan dari lulusan D3 gitu ya, KKN level 5. Nah, kalau lihat taksonomi belum ya pasti eh, nanti ini berkaitan dengan tujuan memahami ya, mengetahui ya, nah, dapat mengaplikasikan, nah, menjalankan. Jadi bicara tentang SOP gitu ya. Nah, itu bisa bisa tahu. Jadi di sini nih, jadi belum sampai ke menganalisis, mengevaluasi atau apalagi membuat create ya. Saya mau buat model yang baru Pak urusan, nah itu belum sampai segitu itu kemampuannya. Makanya eh, yang diambil di pegangan sistem tadi hanya sampai level tinjauan, tidak analisis atau evaluasi, meskipun isinya itu kayaknya menganalisis ya, bahkan mungkin sampai tahap evaluasi ya, tapi memang judulnya akhirnya eh, tinjauan gitu ya. Kalau mungkin yang KTT kating-kating yang dulu mungkin ada yang analisis evaluasi gitu ya, tapi kalau yang mungkin 2000 apa ya 2018 ke atas ya, itu sudah hanya tinjauan aja ya. Jadi itu berkaitan dengan taksonomi Bloom ya, atau juga KKNI untuk level D3 gitu ya. Nah, membuat judul yang tepat, kita kembali ya. Nah, membuat yang judul yang tepat tuh rumusnya gini menurut apa ya? Tinjauan, lalu tema umumnya apa? Istilahnya kalau tema umum bukan tema umum, topiknya gitu ya. Istilahnya kalau bilang tema umum, lalu tema khusus ya, baru atau tema. Kemudian objek KTTA-nya apa? Lokusnya atau lokasinya di mana dan waktunya kapan gitu ya. Tapi ini lokus atau waktu ini bisa juga masuk dalam eh, batasan pembatasan masalah gitu ya, pembatasan penulisan nanti ya. Di latar belakang apa di bab satu pendahuluan gitu ya. Nah, eh bentar ya. Nah, ini tinjauan petahu ya, tinjauan pasti kan depan tinjauan. Nah, sekarang judulnya, contoh judulnya gitu ya. Ini salah satu contoh judul dari mahasiswa Bapak. Oke, coba kita. Nah, ini tinjauan ya, pasti tinjauan ya. Tema umumnya apa? Akuntansi pendapatan itu ya. Nah, tema khususnya dia pendapatan apa? Perpajakan itu ya. Mungkin kalau bisa juga perpajakan PPh gitu ya, atau perpajakan PPN gitu. Bisa juga ini. Lebih 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 detail lagi, PPh pasal 21 atau pasal 25 itu ya, 29 itu serah monggo. Nah, objeknya di mana? Di pada KPP gitu ya. KPP apa? Di Jember gitu ya. Bisa KPP Jember. Waktunya kapan? Tahun 2020. Wah, bisa gitu ya. Itu pasti judulnya nanti tinjauan akuntansi pendapatan perpajakan pada KPP Jember itu. Saya juga nih tinjauan
Di akuntansi pendapatan apa sih, mau apa, tema khususnya apa? Perpajakan, tapi di perpajakan apanya nih yang mau kita ini? Akuntansi pendapatan perpajakan apa? Oh, mungkin proses pengakuannya bisa juga gitu ya. Jadi istilahnya itu tadi. Rumusnya nih, tinjauan, topiknya apa, tema umum gitu ya. Lalu tema khususnya apa? Oh, saya mau ambil, kan nggak mungkin kalian ambil semua perpajakan semua gitu ya. Maksudnya istilahnya kita cari yang mudah lah gitu ya, cari mudah. Kan pada tulis tugas akhir itu kan menurut Bapak itu mending apa, bagian kecil tapi lengkap dan jelas gitu daripada bagiannya besar loh tapi bahasnya nggak jelas membahas apa aja, banyakan yang dibahas gitu ya. Kadang memang menulis itu idealisnya tinggi, saya mau ini sempurna gitu ya. Nah, itu kayak nulis buku gitu ya, jadi panjang kayak, jadi kebiasaan nulis buku gitu. Padahal kita hanya nulis bagian kecil dari buku aja, itu yang kita jelaskan lebih jelas gitu ya. Nah, ini pada KPP Jember tahun 2020. Nah, kemudian ini tema umum, tema khusus waktu ini harus tercermin di latar belakang KTTA nantinya. Jadi kenapa kok kita milih akuntansi pendapatan, kenapa kita milih akuntansi pendapatan itu perpajakan, kenapa kok yang di KPP gitu ya. Terus KPP-nya kenapa milih di Jember, dan kenapa kok milih tahun 2020 itu harus tercermin di latar belakang atau mungkin di sinopsis kita gitu ya. Itulah tadi membuat judul yang tepat. Jadi membuat judul yang tepat. Nah, ini contohnya itu ya. Ini contoh-contoh dari mahasiswa Bapak ya. Umum khusus nih, yang mana tadi? Nah, ini malah lokusnya di depan ya. Strategi, tema umumnya apa? Oh, strategi Pemda dalam peningkatan PAD gitu ya. Tema khususnya apa? Oh, strategi yang melalui perubahan peraturan daerah gitu ya. Lokusnya di mana? Di Kabupaten Bintan. Atau bisa juga nih, strategi Pemda dalam peningkatan pendapatan asli daerah melalui perubahan peraturan daerah di Kabupaten Bintan misalnya gitu ya. Bisa juga ini. Nah, ini ya, tema khususnya ini ada kasus lagi kan terlalu luas kan. Biasa studi kasus misalnya mana ini, pajak hiburan. Jadi yang nggak usah semua jenis pajak itu, jadi detail gitu ya. Ini tadi untuk yang bidang studi HKN ya. Ini kan tadi HKN ada 2, satunya Akpam gitu ya. Nah, itu cara menyusun judul ya, cara menyusun judul. Gampang-gampang susah kan, tapi ini judul gitu ya. Nggak harus ada kata tinjauannya gitu ya. Cuma isinya kan hanya meninjau, kan meninjau antara, jadi membandingkan antara ilmu yang didapat gitu ya dengan praktek kenyataan lapangan yang ada gitu. Nah, itu bisa kita cari dari misal artikel atau berita-berita online gitu ya, dan lainnya itu ya. Gagasan-gagasan itu tadi ya. Jadi itu. Nah, jadi setelah kalian tahu apa sih bidang KTTA-mu gitu ya, lalu topik yang ingin kamu tulis, kemudian dari topik tersebut kamu mau ngambil tema apa yang kamu ambil. Nah, kira-kira judul yang pas apa nih? Nah, itu tuh. Tadi sudah Bapak kasih petunjuk bagaimana membuat judul yang benar. Oke, nggak bingung kan? Udah ada gambaran kan? Mudah kan? Membuat sebuah judul atau tema penelitian pada KTTA-mu. Oke? Oke ya. Lanjutkan ke video berikutnya mengenai menyusun proposal atau outline KTTA. Wih, tetap di channel Bapak LD Handaka. Selamat membuat judul yang bagus dan selesai.